Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan kali ini Al-Fakir hendak menjelaskan tentang hukum menyebarkan konten-konten negatif. Konten-konten negatif itu berupa hoax, berita-berita bohong, berita-berita yang ada kaitannya dengan ghibah, menyebarkan konten provokatif atau namimah, menyebarkan konten tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarkan konten-konten yang menjatuhkan harga diri orang lain, dan lain sebagainya. Al-Fakir mengatakan sesuai dengan fatwa dari Darul Ifta Al-Masriyah, Majelis Ulama Mesir, bahwa penyebaran konten-konten negatif itu termasuk dosa jariyah atau dosa yang terus mengalir, dan dosa itu sangat besar, mengalir itu dosa sampai jauh. Dasarnya adalah firman Allah yang termaktub di dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang sangat suka an tasyi'al fahishatu, menyebarnya berita-berita yang negatif, berita-berita hoax yang isinya fitnah, yang isinya menjatuhkan harga diri orang lain, fil ladzina amanu, yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman, maka kata Allah, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, maka yang bersangkutan akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku, walaupun ayat ini berkaitan dengan golongan orang-orang munafik yang menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan Siti Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, tetapi sesungguhnya menurut Imam Razi di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, ayat ini walaupun sebab nuzulnya khusus kepada orang-orang munafik yang menyebarkan berita bohong tentang Siti Aisyah, tetapi bersifat umum. Siapapun orang yang menyebarkan berita-berita dusta, berita-berita penuh dengan provokasi, menjatuhkan harga diri orang lain, berita-berita ghibah dan tajassus, kata Allah, lahum azabun alimun, maka mereka akan memperoleh azab yang sangat pedih fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam kitab usul fikih dikatakan, kalau sudah berbicara tentang azab yang pedih, berarti hukumnya menjurus ke arah haram dan dosanya juga besar. Nah, apalagi kemudian di dalam hadis-hadis yang lain sangat dijelaskan bahwa barang siapa yang menyebarkan aib orang lain, maka akan Allah tampakkan aibnya di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menutup aib orang lain, aib saudaranya, maka akan Allah tutup aibnya di akhirat kelak. Nah, berbicara dengan konten sekarang kan sangat luar biasa. Ya, satu konten diupload, kemudian disebarkan ya melalui berbagai macam sarana gadget ya, melalui aplikasi-aplikasi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Sebagai muslim, kalau ada sebuah konten yang positif, konten yang berisi tentang
keilmuan, meningkatkan iman dan takwa, konten ceramah agama yang menyejukkan, konten nasihat-nasihat keagamaan. Ketika kita mendapatkan dari orang lain dan kemudian kita belajar, kita mengambil ilmunya, dapat tuh kita pahalanya. Lalu kita sebarkan konten tersebut kepada saudara-saudara kita agar supaya bertambah imannya, bertambah Islamnya, bertambah ilmunya. Maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang menerima sebaran konten yang positif tadi. Itu menjadi sebuah amal jariah. Tapi sebaliknya, kalau ada konten negatif lalu kemudian kita menerimanya, kita juga membacanya, mendengarnya, lalu kita sebarkan juga kepada saudara-saudara kita konten-konten negatif tersebut, maka sebanyak orang yang menerima konten itu, sebanyak itu pula dosa kita. Numpuk dosa kita gara-gara kita menyebarkan konten-konten yang negatif. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah kita dalam menyikapi konten-konten yang bertebaran di media-media sosial. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.